Film kali ini tuh berlatar di sebuah kota bernama Ilaya. Jojo seorang peternak sapi yang dipercaya untuk mengurusi sapi dari pejabat di sana. Jojo punya bos namanya Antonio yang merupakan sepupu dari gubernur Ilaya bernama Freddy Ibasco. Seperti hari ini, Jojo mengantar sapi milik gubernur untuk acara pawai. Di sana Jojo bertemu dengan Bang Mando yang merupakan penjual sapi terkenal di daerah ini. Selain merawat sapi, Jojo juga dipercaya untuk melakukan penjualan sapi milik Bapak Gubernur. Sapi-sapinya sangat sehat sehingga menjadi incaran para pembeli sapi lainnya. Selain ada Bang Mando, juga ada Bang Pedro yang ingin membeli sapinya Pak Gubernur. Jojo pun melakukan tawar-menawar harga dengan Bang Pedro. Terjadilah kesepakatan harga. 3 ekor sapi dengan harga 90.000 peso, mata uangnya Filipina ya cuy. Jojo pun berjanji untuk mengantar sapi esok hari dan gak lupa juga untuk minta uang muka. Setelah selesai di lapangan, Jojo pun mengantarkan uang hasil penjualan kepada bosnya. Di sana ia bertemu dengan bos Antonio dan sepupunya yaitu Freddy yang menjabat sebagai gubernur. Ternyata Freddy Ibasco adalah seorang gubernur cabul yang suka bermain perempuan. Aduh. Selain itu, Freddy berencana untuk membangun bandara yang tentu hal ini ia lakukan untuk melancarkan niatnya untuk kembali jadi gubernur. Freddy pun merapatkan barisan dengan membagi lahan untuk dikelola berbagai pihak. Ada wali kota dan tokoh masyarakat lainnya. Nah, setelah seharian sibuk dengan urusan gubernur, Freddy pulang ke rumah dengan disambut wanita simpanannya. Bukan cuma satu, tapi 2. Malam ini pun Freddy habiskan dengan berolahraga bersama 2 wanita simpanannya itu. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness. Hari sudah larut malam, Jojo pun pulang sampai di rumah. Di sana ia disambut oleh istrinya yang bernama Carmela. Melihat istrinya yang sangat menggoda, Jojo pun langsung mengajak istrinya olahraga di dapur. Tapi Jojo melakukannya dengan sangat kasar dan brutal. Carmela yang lemah lembut pun cuma bisa pasrah. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops. Bukannya menikmati, Carmela justru hanya bisa mengsedih. Nah, setelah olahraga bersama Carmela, Jojo ternyata mencuri sapi bosnya sendiri. Sapi inilah yang Jojo niatkan untuk ia jual kepada Bang Pedro esok hari. Apesnya dia ketahuan nih sama bosnya dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Keesokan harinya ya mau gimana lagi ya, Carmela pun sebagai istri datang untuk menjenguk Jojo. Jojo pun langsung memasang tampang melas dan memohon Carmela untuk menolongnya keluar dari penjara. Carmela yang lugu pun menuruti permintaannya Jojo. Ia pun berusaha datang ke rumahnya Freddy untuk minta maaf dengan menggunakan becak motor, tapi kedatangan Carmela di sana tuh malah diusir sama satpamnya. Carmela pun gak menyerah, ia pun gak sengaja bertemu dengan rombongan kampanye bos Antonio dan istrinya Freddy yang sedang ada di kampungnya. Carmela pun memanfaatkan hal ini dengan menceritakan apa yang menimpa pada suaminya, pada istrinya Freddy. Istrinya Freddy yang bernama Amor pun kaget setelah tahu sapi suaminya dicuri. Ia pun pulang ke rumah, yang dimana di sana ia melihat suaminya sedang bermain-main dengan wanita simpenannya. Tak merasa bersalah sama sekali, Freddy justru malah tersenyum pada istrinya dan menganggap hal ini adalah hal yang biasa. Tapi tentu tidak bagi Amor. Bagaimana hati seorang istri bisa menerima melihat suaminya satu kasur dengan wanita lain? Freddy pun dengan santai, ya kalau mau pisah ya silakan pisah. Hayop kah? Freddy pun akan mempersiapkan dokumen perceraian mereka. Bener aja, gak perlu waktu lama Freddy langsung menunjuk wanita simpanan yang lain yang bernama Alexandra untuk menjadi juru kampanyenya menggantikan Amor. Di hadapan Antonio, Amor pun menangis dan menyayangkan kejadian ini. Tapi yang terjadi, Antonio justru menenangkan Amor untuk bersyukur sajalah dengan apa yang ia miliki dan apa yang ia dapatkan dari Freddy. Oh iya, Amor ini istri keduanya Freddy ya. Istri pertamanya tuh udah cerai, ya karena gak kuat dengan perilakunya Freddy. Singkat cerita, Amor gak mau menyerah. Ia pun datang ke rumahnya Carmela. Carmela pikir nih Amor akan membebaskan suaminya yaitu si Jojo. Tapi yang terjadi, Amor malah menawarkan sesuatu yang lain. Amor menawarkan Carmela untuk jadi wanita simpanan suaminya dengan memberi imbalan amplop berisikan uang. Amor berjanji setelah Carmela olahraga dengan suaminya, maka suaminya Carmela nih bebas.
Walaupun hidup miskin dan disiksoi oleh suaminya, tapi ternyata Carmela ini masih punya harga diri. Ia pun menolak tawarannya Amor. Dan yang terjadi dengan kekuasaan yang dimilikinya, Jojo dipindahkan ke sel isolasi tanpa alasan yang jelas. Carmela yang tahu pun bertanya-tanya dan ia pun tahu siapa yang melakukan ini. Carmela pun pergi menemui Amor dan bener aja ini tuh ulahnya Amor. Sebagai istri gubernur, Amor menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena, mempermainkan hidup orang layaknya gak berharga. Akhirnya Carmela pun gak punya pilihan lain, Carmela pun harus menjadi wanita simpenannya Freddy. Amor beralasan karena Carmela adalah tipe kesukaan suaminya nih. Kalau udah seperti ini, Carmela pun memasang tarif 10 juta peso sekali main. Waduh. Ya, akhirnya mereka pun sepakat ya. Carmela pun diajak untuk bertemu orang kepercayaannya Amor untuk berubah tampilannya jadi cantik dan berkelas. Di sisi lain, wanita simpanan suaminya nih mulai mengintimidasi Amor dengan menunjukkan bahwa ia sekarang lebih berkuasa dan lebih disayang oleh Freddy dibanding dirinya sendiri yang merupakan istri sahnya. Di tempat yang berbeda, Freddy semakin memperkuat dukungannya untuk jadi gubernur dengan menjelaskan proyek bandara yang akan dibangun di kotanya yang nanti akan dibagi-bagi nih. Dari para pengembang, para investor akan diberikan jatah untuk mengelola lahan itu. Yang Freddy minta nih cuma dukungan dari mereka nih untuk pencalonan dirinya jadi gubernur. Nah, setelah selesai rapat, Freddy pun pulang ke rumah dan dikejutkan dengan tubuh molek dan sempurna miliknya Carmela. Freddy pun kaget kok istrinya tumben nih kayak begini. Di malam harinya mereka pun sudahlah. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ternyata apa yang dilakukan mereka tadi malam berdampak positif bagi hubungan rumah tangga Freddy dan Amor. Freddy dan Amor menjadi lebih harmonis dan seakan lupa nih kalau mereka mau bercerai. Gokil. Carmela pun bingung sama yang dilakukan Amor. Namun Amor melakukan hal ini supaya suaminya ini gak jatuh lebih dalam lagi sama wanita simpanannya itu Alexandra. Ternyata dari kejadian malam tadi ini Freddy semakin tergila-gila pada Carmela. Sehingga Freddy pun memberikan penawaran spesial bagi Carmela. Suaminya Carmela akan dibebaskan. Ia pun diberi uang lebih banyak dari yang Amor tawarkan. Selain itu, Carmela akan jadi asisten pribadinya yang akan ikut kemanapun Freddy pergi. Carmela pun tentu nggak bisa menolak tawaran menggiurkannya Freddy ini. Nah, posisi Carmela tentu akan menggantikan Alexandra. Alexandra pun nggak terima karena dia udah memberikan segalanya ya kan. Iya, ini segalanya ya dalam tanda kutip ya. Tapi bagi Freddy ya ini mah gampang aja disingkirkan begitu saja. Hari-hari berikutnya Freddy, Amor, dan Carmela pun selalu kemana-mana untuk kampanye. Di depan publik, Freddy menjadi sosok calon gubernur yang berwibawa dan sangat peduli pada rakyatnya. Dan banyak janji-janji yang ia berikan yang membuat rakyatnya makmur dan sejahtera. Tapi di balik itu semua, Freddy adalah orang yang bengis dan sangat kejam. Ia ini gak segan-segan melakukan apa aja untuk kepentingannya. Ia tega loh menyingkirkan sepupunya Antonio nih demi kepentingan politiknya. Dan juga tetap menceraikan Amor walaupun Amor udah ikhlas olahraga bersama Carmela. Amor gak mau larut dalam kesedihan. Ia pun mengatur rencana dengan Antonio untuk balas dendam kepada Freddy atas apa yang sudah ia lakukan kepada mereka. Antonio datang ke rumahnya Jojo. Jojo pun dibawa. Di sana Jojo bertemu dengan Amor, yang dimana si Amor menjadikan Jojo sebagai suruhan untuk menghabisi suaminya sendiri. Dengan iming-iming mendapatkan Carmela kembali nih. Jojo diberi pistol dan gak punya pilihan lain karena ia juga ditodong oleh anak buahnya bos Antonio. Singkat cerita, saat kampanye berlangsung, Jojo pun melakukan tugasnya dan langsung mengeksekusi Freddy. Jojo pun langsung dihabisi saat itu juga. Dengan cepat, Amor pun berpura-pura sedih kalau suaminya meninggal. Ia pun memberikan pidato kematian bagi suaminya dengan menghukum pelaku pembunuhan seberat-beratnya. Dan Amor akan menggantikan suaminya untuk jadi gubernur. Nah, nasibnya Carmela sendiri, dia diberi sejumlah uang dan paspor untuk melarikan diri ke luar negeri. Carmela akan diasingkan oleh Amor untuk menghindari hukuman dari kepolisian. Misinya Amor pun selesai. Ia berhasil membalaskan dendam pada suaminya yang memperlakukan dirinya semena-mena. Itulah dia alur cerita dari film Girl Friday asal Filipina yang rilis tahun 2022.
Film ini tuh mengajarkan kita bahwa apa yang kita lihat baik tuh nggak selamanya baik. Seperti apa yang dilakukan oleh Freddy Ibasco di depan publik terlihat berwibawa dan baik, padahal di balik itu punya sifat bengis dan tega. Karma itu benar-benar ada ya. Freddy pun harus habis di tangan keluarga sendiri yang sudah tidak tahan dengan kelakuannya. Oleh karena itu teman-teman, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Tetaplah menebar benih kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan kembali kok kepada kita dan akan melindungi kita dari kejahatan. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Dadah.